Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Ilmu Tanah Hutan kelas B1 yang beranggotakan saya sendiri, Anur Zara Fuadiyah dengan NIM 23106 111 200 28. Perkenalkan, nama saya Dinda Novita Ramadhani dengan NIM 2310 6111 264. Halo, perkenalkan nama saya Nabila dengan NIM 2310 6111 20052. Perkenalkan, nama saya Resti Meladia dengan NIM 2310 611 234. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badawi dengan NIM 2310 110. Di video kali ini kami akan mempresentasikan mengenai kapasitas tukar kation. Sebelum itu, perlulah kita mengetahui bagaimana proses pembentukan tanah. Tanah sendiri terbentuk melalui berbagai proses alami dan memiliki berbagai karakteristik yang membutuhkan pengolahan khusus untuk mempertahankan fungsinya. Kemampuan koloid tanah yang bermuatan negatif berfungsi untuk menyerap dan menukar kation pada pH tertentu. Kapasitas tukar kation atau yang kita sebut dengan KTK menunjukkan kesuburan tanah dan kemampuan menyimpan unsur hara. Rumusan masalah, apa yang dimaksud dengan kapasitas tukar kation? Kemudian, apa saja faktor yang mempengaruhi kapasitas tukar kation dalam tanah? Yang ketiga, apa manfaat dan peran kapasitas tukar kation? Yang keempat, apa dampak kapasitas tukar kation pada tanaman? Tujuannya, yang pertama menjelaskan pengertian kapasitas tukar kation. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas tukar kation. Yang ketiga, menjelaskan manfaat dan peran kapasitas tukar kation. Dan yang terakhir, menjelaskan manfaat dan peran kapasitas tukar kation. Jadi, kapasitas tukar kation atau KTK adalah salah satu zat kimia tanah yang sangat berhubungan dengan ketersediaan unsur hara untuk tanaman dan menjadi indikator kesuburan tanah. Besar KTK atau kapasitas tukar kation. Tanah dipengaruhi oleh tekstur tanah, jenis mineral, dan kandungan bahan organik. Semakin tinggi kandungan liat atau semakin halus tekstur tanah, maka KTK atau kapasitas tukar kation tanah akan semakin tinggi KTK tersebut. Kapasitas tukar kation atau KTK yang rendah dapat ditingkatkan dengan menambah kompos atau pupuk kandang lainnya, dan bisa ditambah seperti bahan-bahan organik dan daunan yang lainnya. Faktor kapasitas tukar kation. Yang pertama, reaksi tanah atau pH. pH tanah sangat mempengaruhi KTK. Tanah masam dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan kation. Misalnya kaulinit kehilangan KTK signifikan pada pH di bawah 5,5. Yang kedua, tekstur tanah. Tanah dengan tekstur halus, seperti tanah liat, memiliki KTK lebih tinggi karena luas permukaannya lebih besar, memungkinkan penyimpanan dan pertukaran kation yang lebih baik. Yang ketiga, jenis mineral liat. Koloid tanah, terutama mineral liat dengan muatan negatif, berperan penting dalam KTK. Mineral organik lebih reaktif dibandingkan mineral anorganik dan memiliki pengaruh besar pada sifat tanah. Yang keempat, bahan organik. KTK bahan organik jauh lebih tinggi dibandingkan bahan anorganik. Bahan organik seperti humus meningkatkan kesuburan tanah secara kimia, fisika, dan biologi. Yang kelima, pengapuran dan pemupukan. Pengapuran dapat meningkatkan KTK dengan menaikkan pH, sedangkan pemupukan tertentu dapat menurunkan pH dan mengurangi KTK tanah. Lalu ada manfaat dan peran kapasitas tukar kation. Yang pertama, menyimpan unsur hara seperti kalsium, magnesium, kalium, dan natrium. Yang kedua, menjaga keseimbangan hara tanah, dan yang ketiga, mengurangi pencucian unsur hara. Dampak kapasitas tukar kation. Yang pertama, pertumbuhan optimal.
mendukung fotosintesis dan pertumbuhan akar. Kedua, kesehatan tanaman. Tanaman lebih tahan terhadap stres. Dan terakhir, hasil pertanian, peningkatan hasil panen. Nah, jadi kesimpulannya, kapasitas tukar kation merupakan faktor kunci dalam kesuburan tanah yang berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. Beberapa faktor yang mempengaruhi kapasitas tukar kation antara lain jenis dan tekstur tanah, pH tanah, serta kandungan bahan organik. Tanah dengan kapasitas tukar kation yang lebih tinggi mampu menyimpan lebih banyak unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, sehingga mendukung pertumbuhan yang optimal. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan kelompok saya sampaikan. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Ketika lingkungan berubah, pasti ada perubahan yang berhubungan di dalam kehidupan. Charles